Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Maksrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muhtubastul Biri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Armani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsir wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Maksum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sarkona binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Karsan wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'tikafi wa qiyam ramadhana. Ai hadza utawi iki kubab nerangkan tentang i'tikaf wa qiyam ramadhana, dan menghidupkan bulan Ramadan atau qiyamul lail pada bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi, ngendikane mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man utai sabanang iku koma jumeneng atau qiyamul lail sapa man ramadhana ing dalam bulan Ramadan imanan krana iman wahtisaban krana amrih golek ridane Allah, ghufira mongko bakal den ngapura lahu man apa mamut barang taqaddama kang sedhisik apa ma min dzambihi saking dosane si man. Muttafaqun alaih. Hadis ini kalau kita fahami dari sarah kitab Bulughul Maram yaitu Subulus Salam, itu ada beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dosa-dosa yang telah lalu itu adalah orang yang betul-betul mengisi seluruh malamnya pada bulan suci Ramadan untuk hal-hal yang sifatnya melaksanakan ibadah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dosa-dosa yang diampuni itu menurut sebagian pendapat adalah tidak sekedar hanya dosa-dosa kecil, tetapi juga termasuk dosa-dosa besar. Tetapi pemahaman ini tidak begitu tidak begitu banyak disetujui oleh ulama-ulama yang lain. Sementara yang lebih banyak disetujui itu adalah qiyamul lail itu tidak harus seluruh malam, ya, tidak harus ba'da sholat isya sampai subuh tanpa tidur sama sekali, ya tidak. Jadi kalau Imam Nawawi berpendapat bahwa ini adalah kalau orang itu mengisi malamnya dengan sholat tarawih kan. Sholat tarawih itu adalah bagian dari qiyamul lail kan itu. Nah, sementara dosa yang diampuni itu tidak termasuk dosa besar, tetapi hanya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itulah yang akan digugurkan, akan diampuni oleh Allah dengan apa kita melaksanakan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan. Adapun kalau dosa besar, ya tentu harus taubat. Harus khusus taubat terkait dengan dosa besar yang kita lakukan. Apalagi kalau dosa hakul adami. Kalau dosa hakul adami itu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah sebelum apa kita minta ridho kepada orang yang kita berbuat dosa kepadanya. Makanya kita harus betul-betul hati-hati, jangan sampai kita itu termasuk orang yang melaksanakan dosa terhadap sesama kan itu cara meminta ampunnya sedemikian sulit kan itu, ya. Saya pernah
tanya kepada orang-orang untuk saya ajak diskusi itu. Contoh misalkan kalau dosa korupsi kan itu, ini gimana cara tobatnya? Kalau seorang kepala sekolah yang korupsi dan ternyata karena korupsi itu akhirnya merugikan seluruh siswa di sekolahan itu kan itu, bukankah cara tobatnya itu harus mengembalikan seluruh hak dari masing-masing siswa itu? Sedemikian sulitnya. Kalau seorang rektor, seorang wakil rektor, seorang dekan, satu contoh kalau dia korupsi, seorang dekan kalau korupsi dan apa yang dikorupsi itu ternyata berdampak kepada hak-hak dari seluruh mahasiswa dalam satu fakultas itu, wah itu cara tobatnya sulit kan itu, sulit sekali. Karena tobat hakul adami itu yang pertama harus mengembalikan hak kepada seseorang yang kita ambil haknya. Seorang anak muda yang tergoda untuk mengambil mangga tetangganya, itu kalau mau minta maaf itu tidak sekedar hanya, Bu, saya kapan hari itu mengambil mangga jenengan kan itu, mau dimaafkan ya, tidak cukup seperti itu, tetapi harus dibawakan mangga pengganti ya mangga yang diambil itu kan itu, baru minta maaf itu. Jadi memang hakul adami itu menjadi berat, untuk caranya menjadi berat sekali, cara meminta bertaubat kan itu. Padahal kalau kesalahan hakul adami itu tidak sampai dimaafkan, nanti akan menjadi beban di akhirat. Apa beban di akhirat itu? Bahwa perbuatan-perbuatan baik kita, pahala dari perbuatan-perbuatan baik kita akan diberikan kepada orang yang kita berbuat salah, dan kalau itu tidak cukup, maka dosa-dosa dari kesalahan orang yang kita berbuat salah terhadapnya itu akan ditimpakan kepada kita. Dan itulah yang namanya orang yang bangkrut kan itu. Al-muflis kata Rasulullah itu, al-muflis. Jadi kalau sebagian orang mengatakan al-muflis itu adalah man la dirham wa la mata, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak punya harta benda. Tidak seperti itu. Kata Rasulullah, al-muflis ya'tik yaumal qiyamah bisalatin wa zakatin wa saumin, barangkali wa hajjin. Tapi mereka dulu qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Jadi Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, apakah saudara tahu orang yang bangkrut itu seperti apa kan itu? Waktu itu para sahabat menjawab, mal la dirham wa la mata, adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda, itulah orang yang bangkrut. Tetapi kata Rasul ternyata tidak seperti itu. Al-muflis itu adalah ya'ti yaumal qiyamah bisalatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang besok di akhirat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat. Wa zakatin, dan boleh jadi membawa pahala zakat. Wa saumin, dan membawa pahala puasa. Wa hajjin, barangkali juga dia membawa pahala haji. Tetapi dia dulu qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki orang. Wa qadhafa hadza, dan menuduh orang. Wa akala mala hadza, dan dia pernah memakan harta orang tidak secara benar. Wa safaka dama hadza, dia juga pernah mengalirkan darah orang kan itu. Itulah orang yang bangkrut. Kenapa tadi sudah saya katakan besok di akhirat itu bahwa amal-amal baik, pahala dari perbuatan baik kita akan diberikan kepada orang yang kita berbuat salah terhadapnya. Dan itu kalau tidak cukup tadi, kesalahan-kesalahan mereka akan ditimpakan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bangkrut. Terus sakit-sakitnya kita harus hati-hati ya. Sebisa mungkin kita harus hati-hati bagaimana agar kita tidak terjerumus untuk mendolimi sesama ya. Kita berbuat salah terhadap sesama. Ngeten. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, sing Aisyah radhiyallahu anha qalat gitu sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza takhala nalikane manjing apa al ashru 10 hari ai al ashrul akhiratu, tegese 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, syadda monggo nuli ngencengaken sapa Rasulullah mizarahu ing sarunge, ing jarite Rasulullah, wa ahyalan nguripaken sapa Rasulullah lailahu ing bengine Rasulullah, wa iqadha, dan nangeaken sapa Rasulullah ahlahu ing keluargane Rasulullah. Muttafaqun alaihi.
Ini terkait dengan apa? Terkait dengan i'tikaf dan juga qiyamul lail. Jadi Rasulullah itu ketika bulan suci Ramadan yang paling bersungguh-sungguh untuk mengisi malamnya itu adalah pada 10 hari terakhir. Jadi dengan cara apa Rasulullah mengisi 10 hari terakhir itu? Yang pertama adalah dengan syadda mi'zarahu, dengan mengencangkan ikat pinggang dari sarungnya kan itu. Ini terkait dengan lafadz ini oleh ulama difahami ada beberapa pemahaman itu. Yang pertama bahwa Rasulullah itu di 10 hari terakhir itu tidak berhubungan suami istri dengan istri-istrinya. Sehingga memang ikat pinggangnya dikencangkan kan itu. Tetapi ada juga yang mananya tidak seperti itu. Syadda mi'zarahu itu artinya Rasul betul-betul bersungguh-sungguh kan itu. Jadi menyingsingkan lengan baju. Wah, itu menandakan kalau dia itu orang yang sedemikian bersungguh-sungguh kan. Ada seperti itu. Wa ahya lailahu, dan malamnya dihidupkan kan itu. Makanya namanya ahya lailahu, menghidupkan malam. Makanya kalau kita ingin menghidupkan malam pada bulan suci Ramadan yang kita isi dengan sholat tarawih sama tadarus itu, ya kalau begitu kalau pas qiyamul lail, pas taraweh nggak usah tergesa-gesa kan itu. Bagaimana kalau tergesa-gesa bisa menghidupkan malam? Kalau tergesa-gesa kan seperti yang ada di video yang ada di YouTube itu, sholat 23 rakaat selesai dalam waktu berapa lama? 7 menit. Itu ya. Saya pernah dulu itu ketika ada penutupan KKN di Nganjuk utara sana, di daerah Rejoso, saya masih ingat itu. Jadi saya datang ke sana pas Ramadan. Itu ketika sholat taraweh setelah membaca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Wah, jadi cepat luar biasa kan itu. Sehingga saya bayangkan itu kalau orang yang sudah relatif tua kan itu untuk mengikuti gerakan-gerakan sholat kan itu, itu seperti apa kan itu, cepat sekali. Saya terus terang waktu itu tidak khusyuk saya itu. Ketika sholat saya itu batin kan itu. Kira-kira nanti setelah sholat mau ngapain sih kan itu? Kok bisa sedemikian tergesa-gesa? Ternyata ngapain begitu selesai sholat itu? Ya cangkruk, ngobrol kan itu, ngobrol sama ngopi kan itu. Ketika waktu sholat sedemikian tergesa-gesa. Caranya tidak seperti itu seharusnya. Walaupun kita tidak bisa meniru Rasulullah kan itu. Tidak bisa meniru Rasulullah. Dan saya pikir orang ingin meniru Rasulullah terlalu berat lah. Berat sekali. Kenapa berat sekali? Sebagaimana yang dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kan itu. Jadi wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya qiyamul lailnya Rasulullah itu. Tetap bagaimana sih panjangnya qiyamul lail Rasulullah itu? Rasulullah itu kan di Sunan At-Tirmidzi itu dijelaskan bahwa qiyamul lail atau salat yang secara berjamaah itu, secara berjamaah. Ketika bulan suci Ramadan kan hanya 3 kali kan itu. Yang pertama itu selesainya fi thulutsil laili, di sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu berarti ya mungkin selesai sekitar jam 10:30 lah. Itu yang pertama. Yang kedua, fi nisfil laili. Di waktu tengah malam. Di tengah malam baru selesai. Dan waktu itu ada sebagian sahabat itu yang rodok gimana ya, nggak begitu puas kan itu. Kenapa sudah selesai kan itu? Baru tengah malam kok sudah selesai gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, man qama ma'al imami hatta yang syarifa ka qiyamil lailatin. Jadi karena sebagian sahabat itu merasa tidak puas bagaimana qiyamul lail bersama Rasulullah tengah malam kok sudah selesai kan itu. Tidak seperti kita kan itu. Andai kata ada masjid yang sholat tarawihnya tengah malam baru selesai, gimana yang terjadi gitu? Jamaahnya buyar kalau sekarang kan itu. Dan waktu itu tidak. Sehingga Rasul mengatakan, mangkoma Ramadan ma'al imami hatta yang syarifa, barang siapa yang menghidupkan malam dengan sholat tarawih beserta imam sampai selesai hatta yang syarifa, kata Rasulullah, kaqiyami lailatin, orang itu akan mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk kan itu. Ngaten terus memang harus kita isi qiyamul lail pada bulan suci
Ramadan. Muttafaqun alaih. Wa ana la sang Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeung Nabi iku ya'takifu itikaf sapa jeung Nabi al asyra ing 10 al awakhir ingkang pira-pira ingkang akhir min Ramadan saking bulan suci Ramadan hatta tawaffahu sehingga mewafatkan ing Kanjeng Nabi sapa Allah azza kamulur sapa Allah wa jallalan wa agung sapa Allah. Jadi Rasulullah itu selama hidupnya itu beliau melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan itu sampai beliau wafat. Tsumma takafa nukli iktikaf sapa azwaju pira-pira garwane jeung Nabi min ba'di setelah Rasulullah itu wafat. Muttafaqun alaihi. Ya, ngoten. Wa ana lan sang Aisyah radhiyallahu anha qalat gitu sapa Aisyah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza arada nalikane ngersakaken sapa jeung Nabi ayya'takifa ayyan ta itikaf sapa jeung Nabi shalla mongko nuli salat sapa jeung Nabi al fajr ing salat fajar summa dakhala mongko nuli manjing sapa jeung Nabi mu'takafahu ing nggon itikafe jeung Nabi. Ini itikaf di waktu siang dimulai dengan apa? Setelah sholat subuh kan itu. Sholat subuh dulu baru masuk ke tempat itikaf. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sapa Aisyah in kana yantana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau la yudkhila yakti nglebuaken sapa jeung Nabi alaihi ngatas ingsun ra'sa ing siranjing Nabi wa huwa halil tanjing Nabi ku fil masjid ing dalam masjid fa urajilu mangkon jongkase ingsun hu ing siranjing Nabi wa kana lan ana sapa jeung Nabi ku la yadkhulu boten manjing boten mlebu sapa jeung Nabi al baita ing griya illa li hajatin kejaba krana hajat idza kana nalika ana sapa Nabi iku mu'takifan wong kang sedang iktikaf. Muttafaqun alaih. Walau talafat diqulil Bukhari kedua Imam Bukhari. Jadi Rasulullah itu ketika iktikaf itu beliau senantiasa ada pada tempat iktikafnya, dan ketika Rasulullah itu membutuhkan untuk jongkasan maka yang dikeluarkan hanya kepalanya dan akhirnya disisiri sama istrinya yang tercinta yaitu Aisyah kan itu Aisyah. Makanya Allah menakdirkan Aisyah menjadi istri Rasulullah itu untuk apa? Ya untuk meriwayatkan banyak hadis itu karena perawi hadis itu harus ketemu pada masa Rasulullah. Jadi Rasulullah masih hidup itu. Dan beliau itu harus hidup sekian lama pasca Rasulullah wafat. Kenapa sih ada banyak orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah tetapi tidak banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau itu meninggal beberapa setelah Rasulullah itu wafat. Satu contoh seperti Fatimah. Fatimah itu kan hampir tidak kita ketahui hadis yang beliau riwayatkan itu. Kenapa kok tidak banyak ketahui itu? Karena kalau tidak salah Fatimah itu kan wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat kan itu. Jadi sangat pendek. Abu Bakar juga sama sekitar 2 tahun pasca Rasulullah wafat. Jadi juga tidak banyak meriwayatkan hadis walaupun Abu Bakar itu menerima banyak sunnah Rasulullah kan itu karena memang beliau banyak hidup bersama Rasulullah kan itu. Jadi ini memang seluruhnya itu ada skenario Allah kan. Termasuk juga dengan Rasulullah itu nikah sama Aisyah. Aisyah itu seorang wanita yang cerdas. Jadi perawi itu harus dobit ya, dobit itu tidak seperti kita ya. Perawi itu begitu menangkap sesuatu dari orang langsung hafal. Andai kata tidak langsung hafal, dihafal sebentar langsung kuat. Dan kapanpun dibutuhkan, itu dia bisa menyampaikan persis bagaimana yang dia terima. Itulah yang namanya dobit. Andai kata seorang perawi itu tidur, dibangunkan, bangun. Dan begitu bangun langsung diminta tolong ceritakan apa yang saudara dengar dari Rasulullah hari ini kan itu langsung bisa menceritakan dengan baik. Itulah orang yang dobit. Makanya saya sering merenung kan. Andai katanya jadi perawi itu orang-orang sekarang ya, orang-orang sekarang itu seluruh hadis akan menjadi dhaif kan itu. Kenapa menjadi dhaif? Ya karena pertama kita tidak dobit, yang kedua kita tidak adil kan itu. Tidak adil. Apalagi kalau orang itu sudah dituduh pembohong, wah itu tidak bisa diterima itu. Jadi dituduh pernah berbuat muttahamun bil kidz, dia diduga pembohong itu sudah nggak bisa diterima hadisnya.
Padahal orang sekarang itu ngomong ini beneran atau tidak itu kan sudah sulit untuk dibedakan kan itu. Apalagi hal pembohong profesional kan itu ya. Pembohong profesional itu ciri pembohong profesional itu ketika dia berbohong, yang dibohongi tidak merasa kalau sedang dibohongi, itu berarti profesional kan itu. Ngaten. Walafdzal lafadz Bukhari itu Imam Bukhari. Wa Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha qalat sab'a Aisyah as-sunnatu ta sunnah 'alal mu'takifi kedua wong kang sedang itikaf iku alla ya'uda yen to ora nyambangi yen to ora besuk sapa mu'takif sapa orang sedang itikaf maridon ing kang lara wala yasyhad lan ora nyekseni dan tidak menghadiri sapa mu'takif janazatan ing janazah ketika ada orang meninggal ya dia tidak ikut mengantarkan jenazah itu wala yamassalan orang gepok lan orang lan tidak melaksanakan hubungan suami istri sama mu'takif imra'atan ing garwani wala yubashira ora tetemu kulit sapa mu'takif ha ing imra'ah wala yakhruja lan ora metu sapa mu'takif illa li hajatin krono hajat illa limal barang labutang tan kenorola lau tetap ketemu mu'takif minus saking ma li hajat itu untuk apa sih li hajat itu kan tadi kan hadis sebelumnya juga seperti itu kan jadi tidak boleh keluar dari tempat iktikafnya kecuali karena hajat itu menurut ulama karena hajat itu adalah liqodo il hajat untuk apa itu untuk pipis sama berak kan itu ini kan pipis sama berak itu kan tidak bisa diwakili oleh siapapun kan itu kan itu jadi kalau orang itu mau pipis sama berak ya harus dia melangkah sendiri dan itulah sababnya itulah yang memperkenankan seorang yang sedang itikaf itu untuk keluar dari masjid. Ngaten. Terus wala itikaf falan orang itikaf iku maujud illa bisaumin kejebok lan poso wala itikaf falan orang itikaf iku maujud illa fi masjidin kejaba ing dalam masjid jami'in yang berupa masjid jami'. Rawahu hadis Abu Dawud wala ba'sa lan ora apa-apa iku maujud birijali kan perawi ini si hadis illa anna rajiha kecuali setune sing roji sing luwih kuat iku waqfa akhirih iku mauqufi akhirih hadis. La ba'sa itu satu sigat yang digunakan oleh seorang perawi untuk yang digunakan oleh seorang kritikus perawi untuk mensifati seorang perawi kan itu. La ba'sa kalau tidak salah la ba'sa itu berperingkat kelima atau keenam saya lupa jadi la ba'sa seperti itu. Jadi ada sigot-sigot ya untuk memberitahukan tentang peringkat dari perawi kan itu. Kalau yang pertama itu menggunakan sigat mubalaghah. Misalkan autsaqun nas, dia adalah orang yang paling thiqah. Dan peringkat pertama itu kalau kita menggunakan sofir mausu'ah itu diduduki oleh para sahabat. Nah, terus yang kedua itu sigotnya diulangi 2 kali. Misalkan thiqah sahabat. Atau apa? Dia disebutkan dhabit adil satu contoh. Jadi 2 kali. Nah, sementara yang ketiga peringkat ketiga itu hanya sekali ya. Lah, manakala ada hadis yang kita ketemukan ada satu jalur sanad yang perawi terendahnya itu ketiga, maka kualitas hadis itu adalah sahih lidzatihi kan. Nah, tapi nanti kalau ternyata tidak kita ketemukan yang terendahnya hanya 4 atau 5 dan ternyata hadis yang semanad selafat itu kita ketemukan juga dari jalur sanad yang lain yang terendahnya juga 4 atau 5, maka hadis yang semula berkualitas hasan lidzatihi itu bisa menjadi naik peringkatnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, nanti kita bisa pelajari lah. Kita pelajari bagaimana takhrij hadis itu kan itu. Oke. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam setuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ketika sapa Nabi laisa orano iku alal mu'takifi ing atase wong kang sedang itikaf. Laisa orano iku alal mu'takifi wajib ing atase wong kang itikaf apa siamun puasa illa ayaj'alahu kejaba yen to dadekaken sapa mu'takif ing siam ala nafsi ing atase awak dhewe ne mu'takif. Lah ini berbeda dengan hadis yang atas tadi kan. Kalau hadis yang atas tadi itu bahwa wala itikafa illa bisaumin. Jadi tidak disebut dengan itikaf kecuali orang itu sedang berpuasa kan itu. Lah sementara hadisnya Ibnu Abbas itu mengatakan tidak. Jadi orang yang itikaf itu tidak wajib sedang puasa. Syaratnya apa tadi?
bahwa kita itu itikaf di masjid jami'. Masjid jami' itu seperti apa sih? Masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, dan tempat itikafnya itu adalah di tempat yang merupakan tempat aslinya. Kan biasanya kalau masjid itu kan ada dalamnya, ada serambinya gitu ya. Nah, itikaf itu tidak boleh dilaksanakan di serambi masjid, tidak boleh. Itikaf itu harus dilaksanakan di dalam masjidnya. Biasanya di bangunan pertama itu, yang di dalam itu, enggak yang di samping-samping itu kan itu. Jadi seperti itu. Oke. Rawajat hadis sahabat Daruqutni Imam Daruqutni wal Hakim warajihu utawi sing paling kuat iku waqfahu mauquf si hadis aidun halim alaih. Kalau yang roji itu waqfahu berarti hadis ini tidak dari Rasulullah tetapi dari Ibnu Abbas kan itu. Masih ingat kan? Hadis itu kalau dilihat dari segi tempat penyandarannya itu bisa dikatakan hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Hadis qudsi disadarkan kepada Allah. Kalau hadis mauquf marfu kepada Rasulullah. Kalau hadis mauquf kepada sahabat. Kalau ditasadarkan kepada tabi'in namanya hadis maqtu. Ngeten nggih. Jadi ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadis mauquf. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rijalan sanging sesune para laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sanging pira-pira sahabat jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku den weruhaken sapa rijal Lailatul Qadri ing dalam bengine Lailatul Qadar fil manami nalika mimpi bil namani fis sabil awakhiri ing dalam 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Faqala maka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara nyono sapa ingsun ru'yakum ing pengipan ira iku qad tawataat teman-teman nocoki apa ru'yakum fis sabil awakhir ing dalam 7 dina terakhir dari bulan Ramadan. Faman mongko te sapane iku kana ana sapa man iku mutaharriyaha teman-teman ni sapa man ha ing sabil awakhir fayataharraha mongko becik nemen-nemeni sapa man ha ing sabil awakhir itu fis sabil awakhir ing dalam 7 dina yang terakhir. Jadi apa yang saudara impikan itu saya yakini itulah yang namanya waktu Lailatul Qadar. Memang hadis yang menjelaskan kapan Lailatul Qadar itu turun itu ya bermacam-macam kan itu kan bermacam-macam. Salah satunya kan kalau kita baca ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar kan itu kan. Kalau nuzulul Quran itu tanggal berapa biasanya? 17 Ramadan. Nah kalau gitu kan Lailatul Qadar tidak mesti 10 hari terakhir dong, tidak mesti 7 hari terakhir dong kan itu. Ada yang berpendapat itu tanggal 17 juga sudah bisa Lailatul Qadar itu turun. Oleh karena itu cara agar kita pasti mendapatkan Lailatul Qadar, caranya gimana? Caranya gampang. Gimana caranya? Dari hari pertama bulan Ramadan seluruhnya kita isi dengan kebaikan-kebaikan sampai Ramadan itu selesai, itu pasti. Kalau dulu kan pernah dikasih ciri-ciri gitu ya. Ciri-cirinya itu kondisinya tidak panas, tidak dingin. Airnya udaranya sepoi-sepoi kan itu. Jadi ya matahari itu rembulan itu di langit itu ya tidak cerah tapi tidak nemen-nemen, jadi ya relatif tengah-tengah lah itu. Itu katanya ciri-ciri Lailatul Qadar seperti itu kan itu. Nah kalau seperti itu berarti Lailatul Qadar itu tidak sama dong antar tempat kan itu. Nah, jadi seperti itu. Misalkan ada yang berpendapat, Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir kan itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau umat Islam itu mulainya Ramadan itu berbeda. Jadi mulainya Ramadan itu berbeda kan itu. Kalau berbeda itu kan nanti yang satu kelompok mengatakan itu tanggal ganjil, yang kelompok itu tanggal genep kan itu. Jadi oleh karena itu menurut saya
Kita tidak perlu terpusingkan ada banyak informasi terkait dengan Lailatul Qadar itu kapan akan turun kan itu. Tapi kalau kita ingin pasti mendapatkan, gampang, isi seluruh malam Ramadan itu kita isi dengan kebaikan. Insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Oke. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan, sang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah yang menjadi khalifah pengganti dari Ali bin Abi Thalib kan itu. Ini disebabkan Muawiyah itu sangat berambisi untuk menjadi khalifah kan itu, sehingga terjadi yang perang Siffin itu adalah pemberontakan sebenarnya ketika Muawiyah masih menjadi gubernur kepada Ali bin Abi Thalib, ketika waktu itu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kan itu. Tetapi kalau menurut perspektif Sunni, ahlu sunnah, bahwa seluruh sahabat itu adil kan itu, walaupun seperti ini Muawiyah itu adalah seorang yang pernah memberontak Ali bin Abi Thalib. Kullu sahabatin udul, seluruh sahabat itu adil, seluruh sahabat itu bisa diterima riwayat ketika meriwayatkan hadis, tidak seperti Syiah. Kalau Syiah itu orang-orang yang pernah bermasalah sama Ali bin Abi Thalib itu tidak dikatakan adil, tidak bisa diterima riwayatnya kan itu. Nah, seperti itu. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Oke. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yang dikatakan sama Nabi fi Lailatul Qadri dalam dina Lailatul Qadar. Lailatul sab'i wa isyrina, Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Rawan cerita hadis Abu Dawud wa rajih utawi sing kuat iku waqfu mauquf si hadis. Jadi hadis ini mauquf tidak dari Rasulullah tapi dari Muawiyah. Wa qad ikhtulifa lan teman-teman Sulayani fi ta'yiniha ing dalam kejelasan si Lailatul Qadar ala arba'ina qaulan ya ala arba'ina ing atas 48 kaulan pendapate auratuha kang bakal menjelaskan sampai ingsun ha ing arba'ina qaulan itu fi Fathul Bari ing dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab apa? Fathul Bari itu. Fathul Bari itu adalah kitab syarah yang mensyarahi kitab apa? Sahih Bukhari kan itu. Jadi ada dua kitab yang sama-sama namanya Fathul Bari, yang sama-sama mensyarahi Sahih Bukhari. Yang satunya ditulis oleh pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang satu ditulis oleh seorang ulama kalau tidak salah pengikut madzhab Hambali, saya lupa namanya itu. Jadi, tapi ada dua, kitab Fathul Bari itu ada dua kan itu. Yang salah satunya ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani kan ngeten. Wa Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha qalat disebut Aisyah, qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah wa utusan Allah, araita ay akhbirni, araita ay akhbirni tekse ceritani panjenengane ingsun in alimtu yen to meruh sapa ingsun ayu lailatin ing dinilah malam Lailatul Qadar iku Lailatul Qadri Lailatul Qadar ma aqulu ing apa aqulu ndonga sapa ingsun fiya ing dalem Lailatul Qadar ya Rasulullah, kalau saya itu menjumpai Lailatul Qadar saya itu harus berdoa apa kan ngeten. Akhirnya Rasulullah mengajarkan qala maka ngucap jeneng Nabi kuli ya, kuli ini sebagai tanda kalau ini amar tapi untuk perempuan. Kuli ngucap sira Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, Allahumma dukusi innaka sin panjenengan iku 'afun iku zat kang memberikan ngapura, tuhibbu kang demen tuan al-'afwa ing ngapura, fa'fu mongko pece ngapura tuan anni saking ingsun. Jadi kalau kenapa sih kita setiap malam habis sholat tarawih itu membaca ini? Allahumma biasa ditambahkan gitu. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Nah, seperti itu kan. Itu adalah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita baca setiap malam, harapannya dari salah satu dari setiap malam itu ada malam Lailatul Qadar. Rawan cerita hadis sabal satu Imam lima ghaira Abi Dawud kang saliyane Abu Dawud wa sahahal nyuhakan hadis sabal At-Tirmidzi wa Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri sang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngerti sapa Abu Sa'id Al-Khudri qala ngerti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane napa, la tusyaddur rihalu, la tusyaddu raden taleni apa rihal tunggangan illa ila salasi masajida, kecuali ketika menuju ke tiga pira-pira masjid. Rupane napa?
al Masjidil Haram mirban Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa masjidi hadza, wa masjid yang sunada yaitu masjid ini, nah yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa lan Masjid Aqsa. Jadi orang itu layak untuk melaksanakan perjalanan jauh yang harus menambatkan tunggangannya. Nah, saya ini menambatkan tunggangannya, nanti mobil ya, motor gitu, diparkirkan dan dikunci, itu namanya menambatkan tunggangannya, dan akhirnya dia melaksanakan itikaf dan beribadah di masjid itu. Jadi apa sih artinya? Sesuatu yang sangat layak manakala orang itu melaksanakan perjalanan jauh untuk sholat jamaah, untuk itikaf dan seterusnya, itu ada di 3 masjid ini. Kita patut berbahagia mestinya sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau ingin menjadi jamaah masjid, itu tidak seperti orang Nasrani di Indonesia kan itu. Orang Nasrani itu kalau mau kebaktian kan harus pergi ke gerejanya kan jauh-jauh gitu ya. Kalau kita coba sampean perhatikan di sekitar Rejo Mulyo ini kan itu. Di sebelah sini ada Masjid As-Sofwan, walaupun itu daerah kota Rejo Mulyo kan. Di sini ada Mujahidin, di sana ada As-Somad, di sana ada Mambul Ulum kan itu. Jadi masjid itu banyak sekali. Ada Al-Muhajirin di BTN itu. Jadi orang tuh kalau mau pergi ke masjid sangat dekat. Saya pernah di Belanda itu. Di Belanda itu rata-rata kalau orang mau jamaah itu perjalanan sekitar 25 kilo. Pak Mangun, saya pernah tulang ke rumahnya Pak Mangun. Beliau itu menjadi jamaah masjid yang jarak dari rumahnya ke masjid itu 30 kilo. Jadi kalau ke masjid ya masjid maghrib nunggu sampai isya kan itu. Jadi jauh-jauh. Dan itu mereka betul-betul perjuangkan untuk bisa jamaah di sana kan itu. Kenapa seperti itu? Karena memang takmir masjidnya sana itu pinter-pinter, cerdas-cerdas lah, cerdas-cerdas. Di Belanda itu kalau ada orang mati itu mayatnya dibakar, nggak dimakamkan. Kalau mau dimakamkan itu biayanya mahal sekali. Ya katanya kalau dirupiahkan lebih dari 150 juta. Itu biaya untuk pemakaman. Dan itu harus ngongkosi terus bertahun-tahun ke depan kan itu. Nah, makanya takmir masjid itu punya kebijakan. Kalau ada orang Islam, ya orang Islam. Kalau non Islam sih dibiarin aja kan. Kalau ada orang Islam yang hidup di Belanda dan pengen kalau mati nanti dimakamkan, yang nanti biaya yang ditanggung oleh seluruh jamaah, syaratnya apa? Harus rajin ikut jamaah di masjid itu. Kalau nggak rajin, ya dibiarkan saja kan itu. Makanya mereka itu betul-betul solid kan itu, solid. Bahkan sebagian dari anak-anak mereka itu dikirimkan ke Indonesia untuk belajar Islam. Mereka lebih suka belajar Islam di Indonesia karena Islamnya Indonesia itu kan Islam wasatiyah, ya, Islam moderat. Tidak seperti Islam di daerah-daerah lain yang orang rata-rata keras kan itu. Orang Belanda suka Islamnya orang Indonesia kan. Dan alhamdulillah dalam hidup saya pernah khutbah sekali di sana ya. Saya pernah khutbah di Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah itu di Den Haag ya. Pernah merasakan khutbah datang memakai long john terus saya kasih baju, saya kasih sweater, saya kasih jaket ya kan, jaket yang tebal itu kan itu. Pakai sarung tangan, pakai kaos kaki kan itu. Kalau sarung tangannya waktu itu saya lepas itu pas khutbah kan itu. Karena dingin sekali. Ya mungkin sekitar 0 derajat Celcius lah itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika khutbah ya sama dengan di Indonesia dikasih amplop kan itu. Isinya euro. Jadi isinya tidak rupiah kan itu. Saya pernah khutbah di sana kan itu. Merasakan khutbah di Den Haag ya, di Belanda. Ya sesuatu yang betul-betul tidak pernah dibayangkan itu. Ingatan, jadi kita harus berjuang untuk senantiasa memperbaiki ya. Termasuk kita ngisi malam-malam kita dengan qiyamul lail. Saya pikir begitu. Marilah kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.